Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang operator di bahasa Python. Operator dalam bahasa pemrograman adalah simbol yang memberitahu kompiler atau interpreter untuk melakukan operasi matematika, relasional atau logis tertentu dan menghasilkan hasil akhir. Operator akan selalu digunakan pada setiap bahasa pemrograman apapun. Nah, simbol-simbolnya ialah ada tanda plus itu penjumlahan, tanda minus itu pengurangan, tanda bintang itu perkalian, tanda garis miring itu pembagian, dan tanda titik dua itu perpangkatan, dan persen itu modulus atau sisa bagi. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Oke. Program operator salah cok operator aritmatika. Kita enter, kita panggil variabel a dengan input buka kurung nah, tanda petik, masukkan nilai huruf besar, salah, nilai a sama dengan, terus ini kita enter, kita panggil variabel b sama dengan input buka kurung tanda petik, masukkan nilai b sama dengan, setelah ini kita enter, kita proses enter, terus penjumlahan sama dengan buka kurung variabel a ditambah variabel b. Setelah ini kita print buka kurung hasil penjumlahan titik dua terus koma penjumlahan. Oke, kita coba run, kita masukkan nilai a, kita buat nilai a nya itu 3, ntar masukkan nilai b 4, enter. Nah, kenapa hasilnya 34? Itu dikarenakan dalam program operator aritmatika itu tidak dilibatkan dalam tipe data variabel. Jadi kalau datanya tidak melibatkan data variabel a dan b itu dia tidak akan dijumlahkan, tetapi hasilnya akan seperti ini. Dan jika kita buat ini 10 dan b nya itu kita buat 1, itu akan jadi 101. Oke. Dan di sini kita akan menggunakan temanya pengurangan. Jadi kita langsungkan saja program operator aritmatika pengurangan. Oke, enter, variabel a sama dengan
input, ya kan, terus buka kurung, masukkan nilai A sama dengan enter, variabel B sama dengan input, buka petik, masukkan nilai B sama dengan, di sini kita enter, baru kita proses, enter, kita buat pengurangan sama dengan spasi. Nah, ini juga menggunakan integer. Kita panggil integer variabel A. Variabel A, terus ini spasi, kurang spasi, integer, variabel B. Nah, habis ini kita print lah, ya kan? Kita print, kita kurung. Nah, hasil pengurangan, buatlah ininya, baru koma, pengurangan. Nah, kita run lah, masukkan nilai A nya, ini kita buatlah 10, ya kan, enter, variabel B kita buat 5. Nah, hasilnya 5. Karena ini pengurangan, jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, dan ada pula itu program operator aritmatika bertema penjumlahan tapi menggunakan dia integer. Kita langsungkan saja. Program aritmatika salah proses operator aritmatika, terus penjumlahan. Oke, variabel sama dengan input, buka kurung, titik, masukkan nilai A sama dengan. Oke, enter, variabel B sama dengan input, buka kurung, titik, masukkan nilai B sama dengan, sini proses, enter, penjumlahan sama dengan integer, kurung, variabel A ditambah integer, variabel B, enter, kita print hasil penjumlahan titik 2, ke sini penjumlahan. Oke, kita run. Nilai A nya 7, nilai B nya 7 sama dengan 14. Nah, kenapa bisa hasilnya 14? Itu dikarenakan tipe ini melibatkan data variabelnya.
makanya hasilnya berurutan. Kalau yang ini tidak melibatkan data variabelnya, maka dia jadi seperti ini. Nih. Setelah perkalian, kita masuk ke pembagian. Kita langsungkan saja. Jangan lupa programnya. Program aritmatika. Jangan lupa kita buat tagarnya juga di pembagian. Terus kita panggil variabel A-nya sama dengan input, petik, masukkan nilai A sama dengan enter, variabel B sama dengan input, buka kurung, petik, masukkan nilai B sama dengan, terus ini kita proses, enter, kita buat pembagian sama dengan, nah pembagian itu nggak menggunakan integer, tetapi dia menggunakan float variabel A. Dikarenakan ini pembagian, kita menggunakan garis miring. Panggil float variabel B. Udah, baru kita print hasil pembagian dah, ini kita run. Biar gampang, dia 20 bagi 4, hasilnya 5,0. Nah, jadi kenapa ini float, ini integer? Itu dikarenakan ini pembagian. Setiap pembagian menggunakan float, tidak menggunakan integer. Jadi seperti itulah ya guys ya. Jangan salah. Memang bisa dibuat integer, tetapi itu sudah menyalahi aturannya. Seharusnya pembagian itu menggunakan float, not integer. Selanjutnya, setelah operator pangkat yang sulit tadi, kita lanjut ke sisa bagi. Pertama-tama kita ketik kode. Di bawah sini kita ketik program operator aritmatika, kemudian enter, ketik sisa bagi. Setelah sisa bagi kemudian enter lagi, lalu ketik variabel A, input, lalu kemudian buka kurung, masukkan nilai A sama dengan tutup kurung, kemudian enter, variabel B, ketik input, kemudian buka kurung, tanda petik, masukkan nilai B sama dengan tanda petik, tutup kurung, enter, proses, kemudian ketik proses. Setelah itu ketik lagi sisa bagi sama dengan float. Kita ketik float sama dengan ini sama dengan rumus operator pangkat tadi. Variabel A, tutup kurung, lalu tanda persen, lalu buka kurung, float variabel B, tutup kurung, kemudian di enter, print, buka kurung, tanda petik, hasil sisa bagi, ketik hasil sisa bagi, lalu titik 2, kemudian sisa bagi lagi, lalu titik 2, tutup kurung, lalu enter, masukkan nilai A.
nilai A sama dengan 8, kemudian nilai B sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 0,8. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Setelah dari pembagian, kita masuk kepada operator perpangkatan. Klik kode, kemudian ketik program operator aritmatika. Kemudian kita ketik lagi program operator pangkat. Kemudian variabel A sama dengan input, lalu buka kurung, ketik di dalam kurung, masukkan nilai A sama dengan. Kemudian enter, variabel B sama dengan input, buka kurung, tutup kurung, di tengahnya masukkan nilai B sama dengan tutup kurung, lalu enter lagi, kemudian proses. Setelah itu kita ketik operator pangkat. Operator pangkat sama dengan variabel float variabel A, kemudian float variabel B. Kemudian enter, ketik di bawahnya print. Mari kita print. Lalu masukkan hasil operator pangkat. Kemudian operator pangkat. Kita run, kemudian ada yang salah. Di mana salahnya dia? Mari kita cari. Nah, harus menggunakan, kita coba dengan huruf besar ya. Awalnya operator pangkat pangkat P, terus lalu kita ganti menjadi, masih ada yang salah dia ya. Di mana salahnya ini ya? Spasi, tidak. Run, sudah benar. Kemudian masukkan nilai A sama dengan 6. Ternyata masih ada yang salah. Mari kita coba perbaiki. Nah, di sini hasil operator, kita beri tanda, lalu kita run, dan hasilnya benar. 4. Belum, masih salah dia guys. Mari kita ganti lagi, kita hapus, lalu kita run lagi, dan hasilnya benar. 4, 2 sama operator pangkat sama dengan 10,0. Dan seperti itulah kira-kira hasilnya ya guys. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya setelah kita melakukan pengurangan, pastinya kita akan melakukan perkalian. Oke, langsung saja ke contoh. Tulis program operator aritmatika. Enter, komentar perkalian. Kita masukkan variabel A sama dengan input tanda kurung tanda petik atas, masukkan nilai A sama dengan variabel B sama dengan input, masukkan nilai B. Seterusnya diproses. Perkalian integer
variabel A terusnya dikali integer variabel B. Print hasil perkalian. Koma perkalian. Oke, selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai. Maka masukkan nilai A 10, masukkan nilai B 7, di sini error ya hasilnya. Oh iya, tadi variabel A-nya kita salah garis bawah. Oke, kita jalankan ulang ya. Oke, kita masukkan ulang ya. Variabel A sama dengan 10, masukkan nilai B 2, hasilnya 20. Tadi kita salah di variabel A ya. Kayak harus lebih teliti. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat operator perbandingan lebih besar sama dengan underscore operator perbandingan underscore lebih besar sama dengan buka kurung lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan enter. Terus ini variabel A sama dengan input buka kurung petik masukkan nilai A sama dengan enter. Variabel B sama dengan input buka kurung petik masukkan nilai B sama dengan. Setelah itu kita underscore proses. Setelah itu kita buat variabel C sama dengan spasi variabel A spasi lebih besar sama dengan variabel B. Enter. Underscore hasil print buka kurung petik apakah variabel A lebih besar sama dengan variabel B. Titik 2 petik 2 koma variabel C. Kita run. Oke, masukkan nilai A 3, nilai B 3. Oke, hasilnya true. Oke, di sini kita akan membuat operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Contohnya variabel A saya, maka variabel A telah kita perintahkan untuk menyimpan sebuah nilai, yakni saya. Operator juga mampu untuk menjumlahkan, mengurangi, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita buat contohnya. Kita buatin komentar. Contoh operator penugasan. Kita masukkan variabel A. Oke.
variabel A, inputnya input ya, input nilai salah kita masukkan input, beri tanda petik tanda kurung terus tanda petik nilai A, tanda titik 2. Selanjutnya kita buat variabel, kita masukkan variabel B sama dengan 12. Kita masukkan ini coba kita ganti ya, kita ganti jadi 10 aja. Kita masukkan variabel C dengan tulis belajar Python. Oke. Terus kita komentar lagi prosesnya. Nah, di sini kita akan memproses, berarti kita akan mengeprint atau hasil dari yang udah kita inputkan tadi. Tulis print. Maka nilai variabel A 2 terus koma variabel terus print maka nilai variabel B. Oh ini deh, ini salah nih. Print maka nilai variabel oh iya, ini jangan itu ya, nggak boleh spasi, nanti bisa error. Nah, setelah kita kayak gini bisa kita jalankan. Kita jalankan dulu ya. Oke, kita jalankan. Ya, nah di sini kita tulis yang tadi
nilai A saya. Nah, setelah kita masukkan tadi, dia lihat ya hasilnya di sini. Maka nilai variabel A sama dengan saya. Maka nilai variabel B menjadi 10 dan C belajar Python. Berhasil. Oke. Oke, di sini kita akan membuat operator perbandingan. Nah, seperti namanya, operator perbandingan ini kita akan membandingkan dua buah nilai. Misalnya nilai A dan nilai B. Oke, langsung saja kita masukkan contoh. Operator perbandingan lebih kecil dari. Pertama kita masukkan variabel A. Variabel A sama dengan input tanda kurung, tanda atas, masukkan nilai A sama dengan variabel B sama dengan input masukkan nilai B sama dengan proses variabel B sama dengan variabel A lebih kecil dari variabel B. Hasilnya print. Kita perintahkan dia untuk nge-print apakah variabel A lebih kecil dari variabel ini salah ya, lebih kecil dari variabel B. Oke, langsung saja kita jalankan. Masukkan nilai A-nya, maka nilai A-nya min 2, nilai B-nya 2. Oke, berhasil. Maka nilai 2 berarti nilai 2 min 2A, nilai A min 2 lebih kecil daripada B.